Lagu kedua kita di buku surat 164, Hadirat Tuhan dimuliakan 164.
Oke, sekarang kita berada di pembukaan kita. Mari kita seperti ini di buku surat 222. 6 hari sudah bulan 222. Selamat hari sahabat semua. Bagi Anda di gereja STS Rembang, begitu juga dengan Anda yang sama-sama dengan kami di ruangan Google Meet malam ini. Sekali lagi, selamat hari sahabat pada kita. Terima kasih karena kesediaan kita untuk terus bersama-sama di dalam acara kumpulan umum yang kita adakan sepanjang satu minggu. Saudara-saudari sekalian, pembicara kita pada malam ini ialah Pastor Kozel. Kita melakukan kedatangan
dan kehadiran Pastor Kozel bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan Pastor Kozel adalah pengarah Jabatan Pelayanan, Penata Layanan dan juga Keluarga NAUM kita. Jadi kita bersyukur atas masa dan kesempatan Pastor Kozel dapat mengungsikan pelajaran bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan ini saya ingin menjemput Pastor Kozel bicara kita pada malam ini. Terima kasih Pak Randy atas pengenalan dan ucapan selamat malam pada semua yang hadir di gereja Seremban pada malam ini. Selamat malam semua. Begitu juga dengan Anda yang berada dalam Google Meet, ada berapa semua, ada berapa gadget. Saya dapat berapa? 13 gadget. 13 gadget. Terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Di mana saja kita berada pada malam ini, semoga kita semua merasa gerakan Roh Kudus bekerja di dalam kita, dalam hati kita masing-masing, terutamanya sementara kita memuji Tuhan dan sementara kita belajar firman Tuhan pada malam ini. Malam ini merupakan seperti yang sudah diumumkan, merupakan malam pertemuan yang kelima, dan banyak kita sudah pelajari pada sejak malam pertama sampailah kepada pertemuan kita juga malam. Besok kita bertemu siang, dan ini adalah pertemuan yang kelima dan sudah tentu banyak yang kita sudah pelajari. Kesehatan secara fisikal dan juga kesehatan secara rohani kita pelajari bersama. Jadi kita teruskan. Kita mempunyai lebih kurang 45 menit. Jadi ini adalah bulan umum Gereja Seremban dengan tajuk besar sehat dan bahagia, dan kita pergi kepada semboyan seperti setiap malam apabila penceramah menyebut 3 perkataan yang pertama, maka hadirin akan menyebut 3 perkataan yang terakhir, dan apabila penceramah menyebut 3 perkataan yang terakhir, maka hadirin akan menyahut dengan menyebut 3 perkataan yang pertama. Boleh kan? Oke, mari kita buat. Sehat dan bahagia. Sekarang dan selamanya. Semoga sehat dan kebahagiaan. Kesehatan dan kebahagiaan sekarang dan selamanya adalah milik kita semua. Jadi di dalam kasih Tuhan sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Kita pergi kepada ayat tema yang terdapat di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Dan saya mau kita sama-sama membaca ayat ini karena bukan saya saja yang mempunyai keinginan ini, tetapi kamu juga ingin satu sama lain, ingin mengucapkan semoga semua kita sehat-sehat. Jadi mari kita baca sama-sama ayat yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Mari kita sama-sama baca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga kesehatan bersama dengan kita, sama ada sehat secara fisikal, sehat secara rohani di hadapan Tuhan pada malam ini dan sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Pada malam ini tajuk yang telah disediakan yang saya akan sampaikan berbunyi bagaimana melawan K besar dengan F besar. Oke, saya harap ini tidak diganti dengan nama saya, lawan saya. Tidak, ini kita mau cari tahu apa
K itu nanti ya. Apa K besar itu? Yang lawannya yang kita boleh lawan dengan menggunakan F besar. Apa itu K secara fisikal? Apa itu K secara rohani? Apa itu F secara fisikal? Apa itu F secara rohani? Kita akan pelajari sama-sama pada malam ini ya. Oke. Pernahkah Anda berlawan? Oke, pertamanya secara fisikal lah. Banyak kali mungkin kita mengalami kalau berperang mulut, tetapi secara fisikal saya pikir kalau kita sebagai Adventist kurang sedikit kan. Kalau secara fisikal bertarung ataupun berlawan ya di antara sama lain. Dan kalau bagi kamu yang pernah berperang ataupun pernah bertarung ataupun pernah melakukan perlawanan dengan seseorang, siapa yang menang? Sudah tentu kita mau menangkan, tetapi kadang-kadang kita kalah juga. Itulah adat pertarungan ataupun adat perlawanan. Percaya atau tidak? Setiap hari pertempuran terjadi dalam tubuh kita, dalam tubuh saya dan dalam tubuh kamu. Ada pertempuran, ada perlawanan, ada peperangan. Setiap hari sel-sel sihat tubuh kita bertarung melawan musuh, yaitu sel kanker. Setiap hari tubuh kita bertarung melawan sel kanker. Tubuh manusia memiliki antara 75 hingga 100 triliun sel. Itu size lah. Kalau mungkin yang besar size dia 100 triliun sel. Kalau yang kecil size dia, apalagi kalau rendah, mungkin 75 saja ya. Oke, termasuk mungkin saya tidak tahu di mana 75 ke 100. Oke, dan ada sekitar 200 jenis sel. Ada 200 jenis sel dalam tubuh kita. Oke. Beberapa di antara sel itu hidup berapa hari? Beberapa hari saja. Yang lain hidup beberapa minggu. Yang lain ada yang sampai berbulan-bulan yang boleh hidup, dan ada juga yang sampai setahun atau lebih. Sel-sel badan kita ini ikut jenis boleh hidup. Kemudian di dalam Mazmur 139 ayat 14 menyatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini adalah tulisan ataupun kata-kata daripada Raja Daud sendiri. Dia mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan apalagi kalau kita pelajari kehidupan kita, kehidupan dari luar dan kehidupan apabila kita pelajari diri kita secara dalam, setiap yang telah diciptakan oleh Tuhan, organ-organ yang telah diciptakan Tuhan bagi kita, sungguh ini adalah sungguh kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Kanker sangat digeruni, sangat ditakuti. Kita takut kanker kan. Kalau ada yang mengidap kanker, kita doakan supaya dia akan sembuh daripada penyakitnya. Sangat bahaya. Kanker ini boleh merenggut nyawa, dan kanker sangat digeruni sehingga kita takut untuk memanggil namanya. Lalu kita mungkin hanya berkata, apabila kita merujuk kepada kanker itu, kita hanya katakan K saja, K besar. Tadi kita sudah mempelajari K besar secara fisikal yang kita lawan pada malam ini secara kesehatan. Dan K besar itu apa? Kanker. Oke. Bagaimana kanker terjadi? Apabila sel mati, tadi kan sel-sel itu ada yang beberapa hari saja hidup, ada beberapa lagi, ada beberapa minggu, dan yang lain beberapa bulan, ada yang sampai setahun. Tetapi sel-sel dalam badan kita ini ada hayatnya dan pandai mati. Dan apabila sel mati,
Sel yang lain akan membahagi dan menggantikan yang mati. Tetapi kadangkala pertumbuhan sel menjadi tidak normal. Dia berbelah dan bertumbuh tetapi tidak normal. Dan sel itu menjadi sel kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel yang bagaimana? Yang abnormal. Abnormal itu apa? Tidak normal. Yang tidak terkendali dalam tubuh sesiapa saja, termasuk diri saya. Sel yang dijangkiti menyerang sel di sekeliling dan merosakkannya. Dan lebih kurang begini ya, mula-mula ada benjolan. Kadang-kadang benjolan itu kadang-kadang menandakan ada sesuatu yang sedang aktif gitu. Kadang-kadang itu bahaya dan kadang-kadang itu tidak bahaya. Tapi biasanya kalau sudah ada benjolan kita pergi ke hospital sudah. Dan beginilah ini ya. Kalau benjolan itu ada di bagian mana-mana tubuh kita. Oke. Itu adalah satu pertanda ada pertumbuhan dan sel-sel yang terkena ini terbentuk. Dan kemudian kalau ia menjadi kanker ataupun dia bertumbuh dan melarat, ini dipanggil sebagai tumor ataupun ketumbuhan yang mempunyai kanker ataupun cancerous ya. Sel-sel ini yang abnormal ini membiak dan bergerak ke bahagian yang lain dalam badan. Dan perjalanan ini sering dilakukan melalui aliran darah. Oke, jadi dialirkan ke darah, diangkut oleh darah, sel-sel kanker, dan itu membuat kanker merebak ke tempat lain di dalam tubuh kita. Terdapat lebih dari 100 jenis kanker. Jenis yang paling umum saat ini adalah kanker apa? Paru-paru. Oke, paru-paru. Bagi laki-laki ya, kanker yang paling umum adalah kanker prostat. Jadi laki-laki kita jaga prostat kita ya. Juga yang paling umum seterusnya adalah paru-paru, dan juga usus besar ataupun kolon. Bagaimana pula dengan kaum wanita? Kanker yang paling umum untuk wanita adalah apa? Kanker apa? Kanker payudara. Dan sekali lagi sama dengan laki-laki, kanker paru-paru dan juga kanker usus besar. Beberapa kanker bersifat genetik. Apa maksud genetik? Oke, diturunkan. Jadi kalau ayah ataupun mungkin saudara mara kita mempunyai kanker, besar kemungkinan. Oke, ada kemungkinan kita juga akan mempunyai kanker. Tetapi kata di sini kebanyakan kanker yang bersifat genetik ini boleh dicegah. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk melawan kanker? Ini yang kita maukan. Oke, kita akan ambil 4 langkah. Kita belajar 4 langkah yang kita boleh lakukan untuk melawan kanker. Langkah yang pertama ialah hindari apa? Hindari tembakau dan alkohol. Kita tahu juga apa itu tembakau kan? Dan apa itu alkohol. Oke. 33% kematian kanker adalah disebabkan oleh asap tembakau. 33% besar itu. Hampir sepertiga. Memang sepertiga daripada kematian kanker yang terjadi di muka bumi ini adalah disebabkan oleh asap tembakau. Sama ada asap tembakau itu dihisapnya sendiri atau dihembus oleh orang lain.
Jadi kepada anak-anak pun akan ada kanser karena ayah mungkin merokok atau ibu merokok. Jadi secara keseluruhan kita ringkas-ringkaskan saja kematian 33 daripada kematian kanser disebabkan oleh asap tembakau. Tembakau menghasilkan karsinogen. Kita akan belajar sedikit tentang karsinogen sebentar, nanti ada satu slide tentang karsinogen. Dan saya akan teruskan di sini. Karsinogen ini merosakkan DNA dan membuka pintu kepada kanker. Dia rosakkan sel. Di dalam sel itu ada DNA. Dia rosakkan DNA dan kemudian itu membuka ataupun membuat kanker itu lebih kuat daripada sel kita. Dan kemudian dia akan menjangkiti, menguasai sel, dan sel itu akan jadi cancerous ataupun sel cancer. Rokok mengandungi berapa jenis karsinogen? Berapa? 33 dan hampir 600 bahan tambahan. Dan ini terutamanya 33 karsinogen itu boleh menyebabkan kanker. Oke, dan karena dia asap ini melalui petik suara dan juga seterusnya dialirkan ke pankreas dan ke paru-paru terutamanya, maka tempat-tempat ini juga kebarangkalian untuk mendapat kanker semakin tinggi. Jadi, jadi apa? Maka apa? Berhenti merokok kalau merokok. Bagi yang belum merokok, jangan coba-coba merokok. Maksud di sini ya, berhenti merokok kalau merokok. Tapi saya nampak di sini tidak ada yang merokok. Di Google Meet pun saya rasa tidak ada yang merokok. Tetapi kalau ada saudara-saudara kita yang merokok, nasihatkan mereka dengan hati kita, karena kita mengasihi mereka. Kita tidak mau mereka jatuh sakit. Nasihatkan berhenti merokok. Karena merokok juga membahayakan, bukan saja perokok itu kan. Ya, juga membahayakan orang yang duduk dekat-dekat, yang sahabatnya, istri dia kan, anak-anak dia, juga akan terhisap rokok yang dihisap oleh ibu bapaknya. Dan mereka juga boleh jatuh sakit dan kasihan dengan adik keluarga yang jatuh sakit. Jadi mari kita saling menasihati satu sama lain, berhentilah merokok. Ya, oke. Seterusnya 12% daripada semua kematian akibat kanker datang daripada alkohol. Alkohol itu semua kenal dengan alkohol kan? Masing-masing ada versi alkohol, ada versi. Di Sabah ada versi alkoholnya, di sini ada versi alkoholnya. Seluruh dunia ada versi alkohol, tetapi selagi minuman itu beralkohol, di situ juga ada risiko. Ada risiko mendapat apa? Mendapat apa? Kanker. Pengambilan alkohol yang banyak boleh menyebabkan kanker mulut, kanker petis suara, kanker esofagus, dan kanker hati. Mana-mana bahagian ini sangat penting. Kalau kanker di mulut itu sini akan terpaksa. Kalau dia di mulut berubah betul, dia terpaksa dibukakan. Jadi kita tidak mau kita dibuka. Kalau petis suara terpaksa dipotong juga petis suara. Kalau esofagus, ada rawatan-rawatan alternatif, tetapi kemudian lebih baik kalau tidak ada kanker. Jangan kita ambil alkohol, jangan kita merokok. Jadi berhentilah minum minuman keras. Berhentilah kita. Tapi saya rasa tidak ada yang minum sendirian. Tidak ada yang minum alkohol. Dan buat lebih sekali lagi, kalau ada saudara-saudara kita yang suka minum alkohol, kita nasihatkan mereka supaya mereka berhenti minum alkohol, supaya tidak ada kebarangkalian, tetapi sangat rendah kebarangkalian mereka untuk mendapat sakit kanker. Jadi bagaimana saya boleh mengalahkan alkohol dan tembakau, terutama bagi kita, saya harap tidak ada, tapi
saya positifkan pikiran sendiri. Tidak ada di ruangan gereja serban yang merokok dan minum. Tidak ada juga yang di Google Meet yang merokok dan minum. Tetapi mungkin ada saudara-saudara kita ataupun rekan sekerja yang suka minum dan suka merokok. Dan sudah lama minum dan sudah lama merokok dan sudah ketagih. Bagaimana mengalahkan alkohol dan tembakau? Sekali lagi, seperti yang sudah disampaikan oleh pastor gereja, Pastor Randy, kita harus buat keputusan. Saya mau meninggalkan. Saya tidak mau lagi menyentuh alkohol. Saya tidak mau lagi merokok. Buat keputusan. Apa saja yang dipikirkan oleh minda, oleh pikiran kita, yang boleh dicapai, terutama apabila itu perkara-perkara seperti ini. Elakkan pencetus, ini juga sudah disentuhkan beberapa malam yang lalu. Apa itu pencetus? Oke, ada sudah definisi di sini. Pencetus itu ialah sesiapa saja orang, atau apa-apa saja di mana-mana saja tempat, atau apa saja yang boleh menggalakkan Anda untuk minum alkohol dan merokok. Kalau kita suka berkawan dengan orang yang dahulu, kita minum dengan kawan-kawan. Kalau di Sabah ya, ada satu expression orang Sabah. Oke, apa? Kita tahu Aramaite. Kalau Aramaite itu memang minum sama kawan-kawan itu Aramai. Aramai maksud dia sungguh gembira. Aramai gembira, mau gembira-gembira. Minum sama-sama dengan rasa gembira. Jadi minum dengan kawan-kawan gembira lah kan. Dan apabila minum senyum lagi, ketawa dan cerita banyak dan sangat seronok rasanya. Jadi apabila kita sudah bertekad untuk meninggalkan alkohol ataupun meninggalkan rokok, elakkan pencetus. Jadi terpaksa kawan-kawan saya tidak mau campur lagi sama kamu kepada yang meminum ya. Ini yang dimaksudkan di sini nih. Pencetus mana-mana orang kawan-kawan kita yang suka minum, yang suka merokok. Masa kita sebelum kita betul-betul kuat, kita kena hindari mereka, elakkan mereka, bercampur dengan mereka, terutamanya di kawasan tempat mereka minum, tempat mereka merokok. Kalau di tempat lain, di gereja, sudah tentu kita boleh bercampur dengan semua orang, dan tidak ada yang merokok di gereja kan, tidak ada yang minum di gereja. Mana-mana tempat minum, ada tempat minum juga ya. Oke, tempat minum itu di bar lah, memang khas untuk minuman di situ apa. Jadi jangan pergi ke sana. Atau apa saja yang menggalakkan Anda untuk minum alkohol ataupun merokok, jauhkan. Oke. Kemudian apabila kita sudah berkata kepada kawan-kawan kita, saya tidak dapat campur kamu lagi, saya mau tinggalkan minuman, saya mau tinggalkan merokok. Ada perasaan yang diasingkan di situ. Terasing. Kita kesorongan. Tidak mudah untuk kesorongan itu. Dulu kita ketawa-ketawa dengan kawan-kawan kita, tapi sekarang kita tidak dapat ketawa-ketawa lagi. Karena kita mau tinggalkan kebiasaan yang buruk. Ada perasaan diasingkan. Dan kita harus bersiap untuk mengalahkannya. Jadi yang keempat, kita juga sudah pelajari ini. Gunakan teknik gangguan. Gangguan untuk apa? Gangguan mengganggu kita punya keinginan untuk merokok, mengganggu kita punya keinginan untuk minum arak. Kita ganggu, libatkan diri dalam aktiviti yang positif untuk mengalihkan perhatian Anda. Ada yang mengatakan waktu saya duduk sementara pastor berkhotbah di sini beberapa malam yang lalu, dia katakan secara spontan saja, sebab kami tidak bercakap, tiba-tiba dia katakan kalau satu daripada cara
teknik gangguan adalah dia katakan kalau mau merokok mandi. Tiba-tiba dia cakap begitu. Siapa itu lah? Tapi mandi dia cakap mandi. Dia memang ada khusus tentang itu ya. Jadi mandi. Nah itu sebahagian mengganggu keinginan itu. Jadi ada cadangan di sini. Lakukan sesuatu. Jangan termenung, jangan diam-diam, punya sesuatu, pegang sesuatu untuk mengalihkan perhatian Anda kepada rokok ataupun alkohol. Ya. Jadi itu dia punya bagian daripada cara yang kelima untuk melawan keinginan untuk merokok, keinginan untuk minum arak di sini, dapatkan bantuan. Kalau dahulu kita mempunyai kawan-kawan yang suka minum arak dan merokok, dan kita untuk sementara waktu kita tidak dapat kembali duduk bersama-sama dengan mereka, terutamanya di tempat mereka merokok dan minum arak, maka kita kena dapatkan bantuan. Kita tidak boleh berarak. Kalau satu orang saja, kita kena pergi kepada mereka yang tidak merokok, mereka yang tidak minum. Dan kemudian mereka akan mendoakan, memberi kata-kata perasaan kepada Anda, kepada kita, supaya kita meneruskan tekad kita untuk tidak merokok dan tidak minum arak lagi. Oke, sertai kumpulan sokongan. Seseorang boleh membantu yang lain. Dan ini yang terakhir, ini yang keenam ini adalah yang paling penting, minta pertolongan Tuhan. Dia senantiasa bersedia untuk membantu. Doa. Sesuatu yang kita rasa terlalu berkasar dalam kehidupan kita, yang kita tidak boleh lawan, serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kita kuasa untuk menaungi, untuk melawan keinginan ataupun perkara-perkara yang kita tidak boleh lawan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa bersedia untuk membantu. Langkah yang kedua itu langkah pertama saja. Langkah yang pertama tadi apa? Kita bincang panjang lebar langkah pertama itu supaya tidak dapat cancel apa itu? Jangan elakkan minum apa? Minum alkohol dan juga jangan merokok. Itu adalah langkah pertama untuk melawan cancer. Langkah yang kedua, kita pergi kepada langkah yang kedua. Elakkan tingkah laku yang berisiko. Perkataan lain yang selalu digunakan untuk perkataan ini adalah elakkan hidup tidak bermoral. Maksud di sini ya, tidak bermoral. Kalau tidak bermoral, apa itu tidak bermoral? Ada lagi satu slide nanti dan kita lebih tahu jelas dengan apa yang dimaksudkan hidup tidak bermoral. Apabila kita hidup tidak bermoral atau seseorang itu hidup tidak bermoral, ia boleh dijangkiti dengan hepatitis B ataupun virus ini, papilloma virus. Papilloma virus yang boleh menyebabkan kanser cervix bahagian perempuan, bahagian dalam perempuan, dalaman perempuannya, perenakan dia, dan juga kanser kemaluan yang lain, laki-laki dan juga perempuan. Ini itu yang tadi ya, tidak bermoral itu. Seks bebas itu adalah tidak bermoral, dan juga perilaku yang berisiko lain. Ini semuanya boleh membuat seseorang itu dijangkiti dengan apa tadi? Papilloma virus, dan juga apa? Hepatitis B. Karena kedua-dua ini boleh menyebabkan kanker di bahagian kemaluannya. Jadi elakkan seks bebas ataupun hidup yang tidak bermoral. Dan ingat bahwa tubuh kita, tubuh saya adalah baik roh, dan kita harus senantiasa menjaga tubuh kita supaya senantiasa suci. Sebenarnya kalau kita memelihara tubuh kita sebagai baik Roh Kudus, senantiasa memastikan
hidup kita ini, tubuh kita ini kudus di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita tidak perlu ingat lagi, jangan lagi berzina, jangan lagi mempunyai seks rambang ataupun seks bebas. Karena kita itu adalah tidak termasuk dalam pemikiran kita, karena kita ingin memelihara tubuh kita supaya tubuh kita menjadi baik, roh kudus. Ada langkah yang ketiga dalam melawan kanker, elakkan makan daging. Saya kira ini masih banyak yang perlu belajar dan kita sama-sama lah belajar ya. Jangan kalau makan pun jangan terlalu banyak lagi sekarang. Daging tidak ada masalah. Kita belajar sama-sama ini. Kenapa daging ini di antara benda yang perlu kita elakkan kalau kita ingin mengurangi ataupun melawan kanker dalam tubuh kita. Daging adalah punca utama kanker tertentu. Mengapa? Oke, kita pergi kepada pencernaan makanan berserat terlebih dahulu. Kalau kita makan makanan yang berserat, yang sehatlah maksud ini, yang ada di sini. Bread pun yang begini, yang brown bread. Oke, dan kemudian makanan berserat yang lain, buah-buahan. Oke, kalau kita makan makanan yang seperti itu, makanan yang seperti itu mengambil masa hanya 1 hari hingga 1,5 hari saja untuk menerusi semua pencernaan dan keluar. 1 hari hingga 1,5 saja. Cukup lama juga kan, tapi kalau kita lihat daging, bagaimana daging? Oke, kalau kita makan daging saja, tidak ada sayur lagi, daging saja. Pencernaan daging mengambil dari 3 hingga 5 hari, dari masuk mulut sampai keluar di sini, 3 hingga 5 hari. Oke, itu karena daging kurang serat. 5 hari. Wow. Kalau saya makan daging hari ini, daging saja minggu depan baru saya keluar itu. Sisa-sisanya. Dan kemudian kalau sudah lama dalam perut, bagaimana itu? Di sini mengatakan ada penyampaian pencernaan daging yang perlahan ini akan memberi ruang ataupun akan membenarkan penyampaian dalam usus dan akan terjadi pengumpulan toksin. Jadi busuk kita daging kena, ya, ada penyampaian. Dan saya belajar juga tadi ada ekstra bacaan saya, seseorang itu yang katakan normal lah kentut 20 hingga 25 kali 1 hari normal. Ya. Tapi kalau yang ini yang makan daging ini kentut juga, tetapi kemudian ada ya harumnya, ada harumnya. kalau sudah 5 hari itu dalam perut kan tidak harum lagi itu. Ada juga orang kentut, tapi dia tidak pun apa-apa kan. Bunyi sejak kita dengar. Kita mau pelajari tapi tidak juga apa-apa. Karena sehat perut dia. Kalau tidak sehat perut dia, atau ada masalah, atau ada penyakit perut dia. Di situ ada sangat orang pun semua keluar dari ruangan yang sudah ada kentut. Oke, toksin ini yang hasil daripada daging yang sudah ditapaikan dan jadi racun ini, toksin ini, racun ini mewujudkan persekitaran yang berbahaya yang memudahkan kanker kolon. Oke. Jadi selain itu kandungan lemak yang tinggi dalam daging meningkatkan pengeluaran hormon dan ini menambahkan risiko kanker yang berkaitan dengan hormon. Oke, seperti kanker payudara dan kanker prostat. Jadi payudara untuk kaum wanita dan prostat untuk kaum lelaki. Jadi kalau makan daging, pertama daging setiap hari, setiap masa daging, besar kemungkinan seorang itu akan mendapat kanker payudara di kemudian hari dan juga bagi laki-laki akan mendapat kanker prostat. Kita tidak mau itu kan, tidak mau. Oke, jadi mari kita makan makanan yang elok,
elakkan daripada memakan daging. Oke, tetapi tubuh Anda memerlukan protein. Jadi bagaimana mencari protein? Oke, bagaimana kita boleh mendapatkan protein? Kalau kita tidak makan daging sudah. Oke, protein boleh kita dapati daripada kacang-kacangan, kacang tanah, kacang pis, kacang lentik, dan bijirin-bijirin yang lain kaya dengan protein. Jadi boleh makan itu. Oke. Tapi kemudian ada satu perkara yang dan ini yang saya pikir jadi yang utama yang perlu kita perhatikan di sini. Karena ini adalah F itu. Oke, tadi lawan F. Sudah ada 3 cara langkah untuk untuk melawan kanker, tetapi ini yang kita mau highlight. F, gunakan fitokimia. Apa itu fitokimia? Oke, fitokimia ya. Ini adalah F besar itu. Kita lawan kanker itu dengan menggunakan fitokimia. Apa itu fitokimia? Dengan sayur-sayuran. Oke, tumbuhan. Semua yang datang daripada tumbuhan itu, semua yang mempunyai fitokimia. Tapi bagaimana menggunakan fitokimia ini secara ringkas saja, sebab saya juga baca tentang fitokimia dan rupanya beribu-ribu, beratus-ratus dan ada juga beribu-ribu fitokimia di sini. Bagaimana memilih fitokimia yang sesuai kehidupan? Oke, mungkin ada yang sudah belajar tentang kalau makan makanan vegetarian, kita mesti makan sesuai dengan warna pelangi. Pernah dengar itu? Ada kadang-kadang sebahagian kita makan hijau, sebahagian kita makan merah, sebahagian kita makan ungu. Jangan hijau setiap hari, itu yang dimaksudkan di sini. Oke, kita cepat-cepat sebab kita hanya 10 menit lagi. Fitokimia ini menguatkan sel untuk menyerang penceroboh yang menghasilkan sel. Dan pencipta kita Tuhan telah meletakkan kod warna pada fitokimianya. Pakai buah-buahan dan sayur-sayuran ada warna yang berbeza-beza. Dan setiap warna itu mempunyai khasiat yang berbeza. Oke, sebagai contoh, makanan hijau, fitokimianya adalah fitokimia putih. Dan makanan hijau ini termasuklah sayur kolar, kangkung, brokoli, hijau-hijau semuanya fitokimia putih. Dan itu juga penting. Tetapi tidak hijau saja, kita juga harus makan yang ungu, fitokimia fenolik, seperti terung, kismis, dan juga makanan merah, fitokimia kopena, seperti stroberi, tomato, lada merah dan sebagainya. Ada yang merah-merah dan seterusnya. Kalau boleh warna pelangi. Setiap hari kita makan warna pelangi. Oke. Itu. Jadi inilah pemakanan asal yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ini sudah tercatat di dalam Alkitab dari awal lagi. Dalam Kejadian 1 ayat 9 dikatakan telah dicatat 10 kata-kata Tuhan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi ada 4 cara kita melawan kanker. Yang pertama apa? Hindari alkohol dan tembakau. Yang kedua, elakkan jika laku berisiko. Yang ketiga, elak makan daging. Dan yang keempat, yang paling penting, gunakan atau makan makanan sesuai dengan fitokimia, warna-warna itu ya. Oke. Jadi siapa yang mengatakan ya, saya akan mengikuti langkah ini untuk melawan kanker dalam badan kita, angkat tangan. Semoga Tuhan memberkati, semoga kita akan mengikutinya, diberkati dengan bebas kanker dalam kehidupan kita. Adalah menyakitkan untuk mengidap kanker secara fisikal, tetapi jauh lebih bahaya untuk menderita kanker rohani. Jadi kanker rohani pun ada juga. Apa sebenarnya kanker rohani di sini?
Kisah rohani, mari kita baca ayat ini. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung atau tergantung daripada kekayaannya itu. Apa kisah rohani di sini? Kisah besar di sini. Ketamakan. Jadi kisah rohani adalah ketamakan. Dan kita juga akan lawan kisah rohani ini. Ketamakan itu dengan satu lagi perkataan yang berpulang dengan huruf E. Oke, kisah rohani besar adalah ketamakan. Kisah ketamakan ini bermula daripada pikiran makhluk surga, yaitu siapa? Lucifer. Dia tamat oleh Tuhan. Apabila kalau kita baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, banyak perkataan aku di sini, saya. Kalau kita bercakap seperti Lucifer, saya punya, saya apa? Saya punya, ini saya punya. Kita macam Lucifer itu. Kita ada masalah, kita sedang mengidap penyakit Kanser apa? Kanser rohani. Kita baca di sini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur utara fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku. Oke, ada ketamakan di situ. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu adalah keinginan Lucifer. Itu adalah ketamakan Lucifer. Dia sangat tamak. Lucifer adalah malaikat surga yang mulia, tetapi kemudian dia ingin penyembahan Tuhan itu ditujukan kepadanya. Itu adalah ketamakan. Dalam kehidupan pun begitu juga. Lucifer menderita sakit rohani ketamakan, dan bagaimana pula Kanser rohani ini melarang tempat kita. Adam dan Hawa pun tamak juga. Tamak. Tuhan sudah melarang mereka, seluruh taman ini adalah milikmu. Tinggal hanya satu pohon untukmu. Tinggalkan satu pohon saja saya. Tapi diambil juga itu pohon. Buah daripada pohon dan dimakan. Dan mereka memakan sehingga mereka juga menjadi mangsa Kanser rohani. Ada satu lagi ujian Tuhan pada hari ini. Kalau dahulu pohon itu, sekarang uang. Oke, uang. Tuhan telah mengatakan apa? Segala sesuatu adalah milikku. Raja adalah milikku dan emas adalah milikku, firman Tuhan. Dan apa? Dan kita ini hanya adalah pengurus. Dan kemudian dalam 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan yang akhirnya itu dari plan-plan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata boleh dipercayai dengan apa? Dengan apa yang Tuhan minta. Berapa yang Tuhan minta? 1/10. Ada 1/10 daripada pendapatan kita. Ini adalah ujian untuk melawan ketamakan yang ada dalam diri kita. Oke. 1/10 adalah 1/10. Sudah disebut dalam Imamat 27 ayat 30 dan 34 tentang ini. 1/10. Jadi kalau kita mendapat gaji 100 ringgit, berapa untuk Tuhan? 10 ringgit. Kalau kita ada 1000, maka 100. Kalau 10.000, 1.000. Kalau 10.000 ya, itulah yang kita lakukan. Dan kita tidak mampu, kita makan itu menguasai kita. Tetapi kita mampu, ya dilawan dengan F. Yang seterusnya, yang melawan Kanser rohani itu ya F. Apa itu F? Kita berfilantropi. Filantropi ya, itu adalah perkataan yang ataupun cara hidup yang untuk melawan Kanser rohani ketamakan. Filantropi. Apa maksud filantropi? Filantropi itu adalah amalan memberi.
Tinggal 2 menit amalan memberi. Oke, kita memberi kepada siapa? Memberi kepada Tuhan apa yang dia punya, ataupun kembalikan kepada Tuhan apa yang dia punya. Memberi kepada pasangan kita, memberi kepada anak-anak kita, memberi kepada orang yang memerlukan, memberi kepada gereja, memberi. Itu adalah amalan yang akan melawan kanser rohani ketamakan dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada satu lagi perkara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa? Oke. Dia mau kita berikan hidup kita kepada dia. Ada beberapa akibat kalau kita tamaknya, apabila kita tamak, itu akan membuat kutukan. Ada dalam ayat di sini, Maliaki 3 ayat 9. Dan kemudian dalam Hagai 1 ayat 9 mengatakan, orang yang tamak itu walaupun bekerja dan mendapat perolehan, ada gajinya, tetapi sepertinya upah itu dimasuk dalam undi-undi yang berlubang, akhirnya senantiasa tidak cukup pula banyak uang. Ini adalah kutukan, kutukan ketamakan itu tidak diberkati Tuhan. Jadi filantropi membawa berkat, ataupun memberi itu membawa berkat. Kita ambil ini ya, kita ambil ini dan kemudian kita akan tutup. Kalau filantropi itu memberi, itu membawa berkat yang besar. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita kalau kita suka memberi. Ingat, suka memberi ya, suka memberi. Dan pertamanya memberi, membalikan apa yang Tuhan minta, memberi kepada orang di sekeliling kita, ibu bapak kita. Jangan kita lupa ibu bapak kita. Kalau kita sudah ada anak-anak, berikan kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Dan yang terakhir sekarang, kita akan gunakan slide lagi. Satu perkara yang Tuhan minta lagi daripada kita adalah memberi kehidupan kita kepadanya. Pada hari Sabat akan datang 30 hari bulan, ada pembaptisan. Dan siapa yang belum dibaptis, datanglah, sediakanlah dirimu untuk diberikan kepada Tuhan, berikan dirimu kepada Tuhan. Dan kita yang sudah dibaptis, kita senantiasa berikan, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, dengan cara memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, kita bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang berarti kita juga sedia masuk dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya mau tanya satu pertanyaan terakhir sekali sekarang. Siapa di antara kita yang mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan pada malam ini? Angkat tangan. Tuhan memberkati kamu dan saya. Saya juga ingin menyerahkan kehidupan saya dari hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya dengan cara itu kita akan bersedia dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita di ruangan ini. Tuhan memberkati juga yang ada di Google Meet dan di mana-mana pun kita berada pada saat ini. Amin. Terima kasih Pastor atas firman yang sudah disampaikan sebentar tadi, dan semoga kita semua diberkati dan senantiasa ingin menyenangkan Tuhan. Dan sebagai lagu sambutan, saya ingin menjawab kita semua berdiri dan membuka dalam ayat yang nomor 1 aku kira ini.
Tuhan adalah Bapa kami yang semuanya dalam kerja. Pada saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami merasakan kami tidak layak di hadapan Tuhan, namun kami menundukkan kepala kami sebagai tanda hormat kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada setiap kami sepanjang acara pada malam ini. Terima kasih atas pelajaran yang kami telah pelajari bersama. Cancer physical dilawan dengan fitokimia dan juga cancer rohani, yaitu ketamakan dilawan dengan COVID ataupun satu sikap yang suka memberi. Ialah perkara-perkara yang kami pelajari pada malam ini dan juga malam-malam sebelumnya. Sentiasa Tuhan tolong sematkan dalam hati dan pikiran kami, menjadi panduan bagi kami, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, lebih sehat secara fisikal maupun secara rohani, sehingga kami sedia menyambut kedatangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah berada di ujung pertemuan kami pada malam ini, dan kami akan bersurai balik ke tempat masing-masing. Kami mohon Tuhan menjaga setiap satu kami dan juga jagai kami dalam melihat kami pada malam ini. Biarlah besok pagi setiap kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kami akan bersama-sama datang sekali lagi ke rumah Tuhan untuk berbakti pada Tuhan di tempat ini besok hari. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada pembicara kita, Pak Dosen, atas pelajaran yang sudah beliau kongsikan dengan kita sepanjang malam ini. Untuk pengetahuan kita semua, malam ini adalah malam yang kelima kumpulan umum dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk sebelah malam. Untuk sebelah malam. Besok adalah
hari terakhir kumpulan umum. Jadi kebaktian kumpulan umum kita yang ke-6 dan yang terakhir pada hari esok kita akan adakan sebelah pagi sewaktu kebaktian gereja. Harapan dulu. Terima kasih semua di Google Meet. Terima kasih. Tuhan memberkati kita dan selamat malam.